Hello everyone, welcome again to my channel. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik untuk nonton video ini. BTW ini adalah video part kedua dari anak-anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Aku udah bikin video part pertamanya, yaitu tentang Nicole Kazinkas. Dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Buat kalian yang mau nonton video part pertama, aku akan sertain linknya di description box below. Dan di part kedua ini aku akan bahas tentang seorang wanita yang bernama Jennifer Pan. Dia ini membunuh kedua orang tuanya sendiri. Dan menurut aku kasus ini gak kalah menarik ya. Kasus ini rumit dan menarik banget untuk dibahas. Oleh karena itu buat kalian yang udah penasaran dan mau tahu kisah selengkapnya, langsung aja kita bahas. Bagaimana kehidupan Jennifer Pan? Jennifer Pan ini tumbuh dalam suatu keluarga yang harmonis ya. Ayah dan ibunya masih utuh, mereka tidak bercerai. Dan Jennifer ini tinggal bersama tentu ayahnya yang bernama Hui Han Pan, ibunya yang bernama Beach Ha Pan, dan juga adiknya yang bernama Felix Pan. Jadi ada 4 anggota keluarga. Nah, selain keluarganya harmonis ya, mereka ini bertengkar sewajarnya, tapi nggak pernah yang sampai kayak bertengkar hebat. Pokoknya bisa dibilang harmonis lah. Nah, selain harmonis, ternyata Jennifer dan Felix ya, mereka ini adalah anak-anak yang penurut. Apalagi Jennifer bukan cuman penurut, Jennifer ini ternyata juga pintar dan pandai bergaul. Dia pintar bukan hanya di bidang akademis, tetapi juga di bidang non-akademis. Karena terbukti Jennifer ini mengikuti beberapa ekstrakurikuler di sekolah, dan dia juga menang beberapa kompetisi yang non-akademis. Di bidang akademis pun nilainya ini selalu A, dan dia juga anak yang pandai bergaul. Udah kurang apa coba? Jadi Jennifer ini ibaratnya kayak anak emas lah. Jennifer ini bagikan piala yang bisa dibangga-banggain orang tuanya kemana-mana. Kalau ada perkumpulan sama saudara-saudara, Jennifer dibangga-banggain, sama tetangga juga. Ya pokoknya Jennifer itu anak emas lah intinya. Kemudian pada saat Jennifer SMA, ayahnya ini melihat Jennifer ini nilainya A terus ya, nilainya bagus-bagus, dan kemudian Jennifer juga orangnya pandai bergaul, punya teman banyak. Nah disitulah ayahnya ini menanyakan keinginan Jennifer setelah dia lulus SMA. Ya intinya ayahnya itu nanya, kamu mau kuliah di mana, kamu mau masuk jurusan apa. Kemudian ayahnya pun memberi saran kepada Jennifer untuk masuk ke University of Toronto. BTW, Jennifer dan keluarganya itu tinggal di Toronto, Kanada. Nah, University of Toronto ini adalah universitas yang bagus ya dan ternama. Kemudian ayahnya pun menyarankan Jennifer untuk mengambil jurusan farmakologi. Itu adalah jurusan farmasi. Jennifer pun menerima saran ayahnya dan dia berkata, ya aku akan coba kalau emang aku bisa. Begitu kata Jennifer. Tetapi kemudian sebelum Jennifer lulus SMA, Jennifer telah menerima tawaran beasiswa dari salah satu universitas yang bernama Ryerson University. Mendengar hal itu, ayahnya ini ya walaupun agak kecewa karena itu bukan di University of Toronto, tapi ayahnya tetap senang karena Ryerson University ini tetap adalah kampus yang bagus gitu, universitas yang bagus. Oleh karena itu, benar saja setelah lulus SMA, Jennifer ini melanjutkan studinya ya, dia kuliah di Ryerson University dan dia mengambil jurusan Science. Dia mengutarakan keinginannya kepada ayahnya bahwa dia ini pengen kuliah dulu di Ryerson University selama 2 tahun, ambil jurusan Science. Setelah itu dia baru transfer atau pindah ke University of Toronto dan mengambil jurusan farmakologi. Mendengar hal itu ayahnya ini senang banget dan ayahnya sangat mendukung keinginan Jennifer yang merupakan keinginannya juga, ya kan? Nah, setelah 2 tahun berlalu, Jennifer dengan lancar ya mengikuti perkuliahan di Ryerson. Dia juga mendapatkan nilai yang bagus, kebanyakan A. Nah, dari situ dia pun memberi kabar bahagia lagi kepada ayahnya bahwa dia telah diterima di University of Toronto di jurusan farmakologi. Mendengar hal itu, ayahnya ini girang bukan main dan ayahnya memberikan dia hadiah sebuah laptop baru.
Jennifer seperti biasa ya menjalankan hari-hari kuliahnya lagi selama 2 tahun di University of Toronto. Setelah masa kuliahnya di Toronto 2 tahun berakhir, it means dia udah kuliah selama 4 tahun ya. Nah biasanya kalau S1 itu kan memang waktu kuliahnya 4 tahun. Setelah 4 tahun pasti wisuda ya kan, kelulusan. Nah Jennifer ini kan anak yang pinter, nilainya selalu A, jadi nggak mungkin dong dia ini nggak lulus tepat waktu. Dan benar saja Jennifer pun memberitahukan kedua orang tuanya bahwa dia telah berhasil lulus dari University of Toronto dan dia memberikan hasil nilai yang sangat amat memuaskan. Di situ orang tuanya seneng banget. Tetapi kemudian Jennifer mengatakan bahwa untuk wisudanya ya, acara wisuda hanya ada 1 kursi. Nah Jennifer ini nggak mau memilih satu dari antara kedua orang tuanya. Oleh karena itu Jennifer malah memberikan tiket wisuda tersebut kepada temannya. Nah di situ ayahnya ini bukannya merasa pasrah atau gimana, tapi ayahnya malah curiga sama Jennifer karena ayahnya mikir nggak mungkin kampus itu cuma memberikan 1 tiket untuk salah satu orang tua, karena biasanya kalau wisuda-wisuda gitu ya kampus ngasihnya 2 tiket buat kedua orang tua wisudawan atau wisudawati. Berawal dari kecurigaan tersebut, ayahnya pun berniat untuk menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi sama Jennifer karena dia udah benar-benar merasa ini janggal gitu. Ayahnya ingin menyelidiki anaknya dan ayahnya pun membuntuti Jennifer. Setelah menyelidiki dan membuntuti Jennifer, hasil apa yang didapatkan oleh ayahnya? Ternyata ayahnya menemukan banyak kebohongan-kebohongan besar yang selama ini diungkapkan oleh Jennifer. Kebohongan itu dimulai pada saat Jennifer duduk di bangku SMA ya. Pada saat SMA ternyata selama itu Jennifer itu mendapatkan nilai yang mostly B, kebanyakan B, tetapi dia ubah menjadi A karena dia takut kalau mengecewakan kedua orang tuanya. Dia takut juga dimarahin orang tuanya karena orang tuanya ini dari kecil selalu menanamkan bahwa pendidikan yang paling penting dan kamu harus jadi orang yang pintar dalam pendidikan. Oleh karena itu Jennifer pun mengubah nilai-nilainya menjadi A agar tidak mengecewakan orang tuanya. Setelah itu dia mengenai tawaran beasiswa dari Ryerson University ya, itu memang benar adanya bahwa dia mendapatkan tawaran beasiswa, tetapi ternyata tawaran tersebut dicabut kembali oleh Ryerson University. Karena apa? Karena Jennifer pun tidak mampu lulus SMA. Bagaimana bisa Jennifer ini sampai nggak lulus SMA? Karena dia nggak lulus satu mata pelajaran yang bernama kalkulus. Karena dia nggak lulus kalkulus, oleh karena itu dia nggak bisa lulus SMA dan Ryerson University pun membatalkan beasiswa yang diberikan kepada Jennifer. Jadi Jennifer selama itu berpura-pura kuliah di Ryerson University. Nah, kuliah di Ryerson University aja dia pura-pura, apalagi di University of Toronto yang universitasnya ini lebih bagus dan lebih terkenal daripada Ryerson University. Tentu aja dia bohong tentang kuliah di University of Toronto, dan selama 4 tahun tersebut apa yang dia lakukan? Dia ini ternyata selama dia bohong sama ayah ibunya pulang pergi kuliah, dia pergi ke perpustakaan untuk jaga-jaga kalau ayah dan ibunya ini nanya tentang pelajarannya di sekolah, di kampus. Jadi dia takut kalau nggak bisa jawab, oleh karena itu dia ini ke perpus baca-baca dikit buku tentang jurusan yang dia ambil. Selain ke perpus, dia juga kadang menemui pacarnya karena ternyata dia ini diam-diam punya pacar yang bernama Daniel Wong. Dia ini backstreet karena emang orang tuanya nggak mengizinkan dia pacaran selama dia masih sekolah. Selain menemui pacarnya, dia juga kadang hangout di cafe. Nah, setelah mengetahui semua kebohongan tersebut, tentu saja kedua orang tua Jennifer ini sangat geram dan sangat kecewa kepada anaknya. Dan ayahnya Jennifer ini memutuskan untuk menyita semua handphone dan laptop Jennifer dan melarang Jennifer untuk berhubungan dengan teman-temannya, apalagi pacarnya. Kemudian mengurung Jennifer di rumah dan Jennifer harus belajar di rumah. Mendapatkan hukuman dari ayahnya tersebut, Jennifer ini bukannya kapok, tapi dia malah semakin dendam dan benci kepada orang tuanya. Dia mulai mempunyai pikiran jahat di mana dia berpikir bahwa kayaknya hidupnya ini akan lebih bahagia tanpa kedua orang tuanya.
dia akan bisa bebas melakukan apa yang dia mau tanpa adanya kekangan dari orang tua, tanpa adanya aturan. Pokoknya intinya dia mikir dia akan jauh lebih bahagia kalau orang tuanya itu nggak ada lagi di dunia ini. Oleh karena itu, dia pun merencanakan pembunuhan untuk kedua orang tuanya bersama kekasihnya. Bagaimana pembunuhan yang direncanakan oleh Jennifer untuk kedua orang tuanya? Jadi dia merencanakan untuk menyewa 3 pembunuh bayaran yang akan berpura-pura menjadi perampok ya pada malam hari, kemudian menyerang kedua orang tua Jennifer yang menembaki mereka hingga tewas. Tetapi hanya Jennifer yang berhasil selamat dan Jennifer menelpon polisi. Begitulah rencana awal Jennifer. Kemudian bagaimana untuk eksekusinya? Karena Jennifer ini tidak ingin membunuh adiknya yang bernama Felix, jadi dia memilih malam di mana Felix sedang tidak berada di rumah. Felix sedang mungkin nginep di rumah temannya atau ada acara lain gitu kan. Nah, benar saja pada malam itu tanggal 8 November 2010 ya, Jennifer dan juga 3 pembunuh bayarannya ya yang berpura-pura menjadi perampok melancarkan aksinya. Jadi 3 pembunuh bayaran tersebut bernama David Milvaganam, Lanford Crawford, dan juga Eric Carty. Mereka mendatangi kediaman Jennifer disguised as perampok ya kan, datang ke rumahnya. Terus mereka pun menganiaya kedua orang tua Jennifer. Padahal pada waktu itu kedua orang tua Jennifer sedang menonton TV. Mereka menjarah semua yang ada di rumah Jennifer dan juga menembaki kedua orang tua Jennifer. Pada tahun itu ya, pada tahun 2010, Jennifer ini berusia 24 tahun, ibunya berusia 53 tahun, dan ayahnya berusia 57 tahun. Setelah ditembaki oleh perampok tersebut alias pemburu bayaran, ibunya pun tewas di tempat. Jadi ibunya menutup usia pada usia 53 tahun. Pada saat bantuan datang, Jennifer kan pura-pura terikat tuh tangannya, terus dia menelpon 911. Pada saat 911 datang, ayahnya ternyata masih bisa selamat. Ayahnya masih bernafas walaupun dalam kondisi yang kritis. Mendengar hal itu, Jennifer ini masih was-was gitu karena ya dia nggak tenang aja karena ayahnya masih hidup. Dan kemudian polisi pun menginterogasi Jennifer, pertama sebagai saksi ya. Tapi kemudian polisi ini mulai curiga karena Jennifer ini gimana ya, karena perampoknya ini kok sampai membantai kedua orang tua Jennifer dengan brutalnya sampai tewas ditembakin, kecuali ayahnya masih berhasil hidup. Tetapi Jennifer ini malah nggak diapa-apain gitu, cuma diikat dan Jennifer pun bisa kabur gitu dari ikatannya itu. Itu yang membuat polisi curiga. Akhirnya polisi ini entah gimana menemukan bukti-bukti lain mungkin, atau instingnya polisi. Pokoknya polisi ini mendesak ya agar Jennifer mengatakan kebenarannya, dan benar saja akhirnya Jennifer pun mengaku bahwa dia telah membunuh kedua orang tuanya. Tak lama kemudian ayah Jennifer pun berhasil sadar dari koma, dan setelah dia sadar dia pun memberikan kesaksian kepada polisi bahwa ayahnya ini sempat melihat Jennifer berbisik kepada salah satu perampok layaknya seorang teman. Itu yang membuat ayah Jennifer curiga, dan benar saja dari kesaksian ayah Jennifer tersebut semakin meyakinkan polisi bahwa Jennifer lah pelakunya. Jennifer yang saat itu berusia 24 tahun diputuskan bersalah ya, membunuh kedua orang tuanya sendiri, dan dia dihukum penjara selama 25 tahun. Enak gak tuh 25 tahun? Ngeri banget. Tapi setelah itu ayah dan adiknya Jennifer memutuskan hubungan dengan Jennifer. Mereka sudah tidak mau ada kontak apapun dengan Jennifer, dan Jennifer akhirnya dipenjara. Dia pun gak dikunjungi sama sekali oleh ayahnya dan adiknya, yang mereka putus hubungan begitu saja. Alright guys, that's all the story about Jennifer Pan. What do you think? Aku sih nggak bisa bayangin banget perasaan kedua orang tuanya, yang pasti mereka sangat hancur hatinya karena Jennifer ini adalah anak emas mereka yang selalu mereka bangga-banggain. Jennifer pun selalu memberi kabar bahagia kepada orang tuanya dengan cara memberikan nilai yang bagus, banyak menang lomba.
pandai bergaul, pokoknya udah perfect banget. Tapi ternyata setelah diselidikin semua itu hanyalah kebohongan. Waduh, ini kisah nyata ya. Jadi gimana menurut kalian? Dan kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih banget udah nonton videoku. See you on my next video. Bye bye.